Kata Allah, kalau kamu punya masalah, aku mengerti kamu. Kenapa engkau tidak berlari kepadaku? Kamu yang harus bagaimana atau aku yang harus bagaimana? Aku katakan padamu, tingkatkan takwa, aku berikan solusi. Bahkan rizkimu pun aku mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Anda bertanya, ya Allah bagaimana cara meningkatkan takwa? Kata Allah, aku berikan 115 jalan. Sekarang kita baru akan mulai tentang praktek sholat yang ditunjukkan oleh Nabi. Saking detailnya praktek ini, Nabi meminta kita untuk memastikan, tolong gunakan 3 hal betul dalam memahami prinsip sholat yang diajarkan Nabi ini. Maka hasilnya insya Allah tidak akan bergerak jauh, bahkan serupa atau lebih daripada apa yang didapatkan oleh orang-orang di masa lalu. Baik. Yang didapatkannya 5. Jadi sebelum kita mulai, saya akan selalu mengingatkan yang 5 ini. Kalau bisa teman-teman tuliskan. Entah itu di rumahnya, entah itu misalnya di jendelanya, entah itu di bukunya. Sholat Anda mesti menghasilkan 5 hal dalam kehidupan. Ingat itu ya, yang telah kita bahas dulu. 1, orang sholat pasti lebih baik perilakunya. Sifat dan sikapnya baik. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang sholat itu pasti dia akan bertransformasi, memiliki pribadi dengan sifat dan sikap yang baik. 1, berubah jadi baik. Ini rahasianya kenapa anak-anak kita yang baru tumbuh, kata Nabi, usia 6 tahun, 7 tahun, hal pertama yang diajarkan itu bukan puasa. Yang diajarkan pertama kali bukan haji, bukan umroh, bukan manasik. Kata Nabi, ajarkan dia sholat. Apa rahasianya? Karena kalau dia sudah bisa sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik ke depannya. Ini yang saya sering berikan masukan kepada lembaga pendidikan. Walaupun kami tidak menyalahkan, tapi sering berikan masukan. Anak-anak TK sekarang, sholatnya belum diajarin bagus, sudah dilatih manasik. Ini yang kadang-kadang mesti diseimbangkan. Ya. 2, ini dalilnya, saya ingatkan kembali, Quran surah 29 ayat ke-45. Kedua, orang sholat itu pembawaan hatinya lebih tenang. Ada ketenangan dalam jiwanya. Karena mengumpul puncak-puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih tenang. Ya. Ini dalilnya ditemukan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Mengetahui ini dari Quran surah ke-20 ayat ke-14. Di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14, salat disebut dengan zikir, wa aqimis salata li dzikri. Di Quran surah 13 ayat ke-28, fungsi zikir itu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulang. Di sini Quran surah 20 ayat 14, salat itu disebut juga dengan zikir. Nama lain ibadah salat itu zikir. Ya kata Allah kepada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi kalau kita sedang salat, kita sedang berzikir. Nah, salat itu disebut zikir, sedangkan fungsi zikir dalam Al-Qur'an itu memberikan ketenangan pada hati. Dalilnya Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Di rumus cepatnya teman-teman, saya berikan rumus cepat ya. Kalau Anda sedang gelisah, entah itu karena persoalan di rumah, atau di pekerjaan, atau di kehidupan sosial, rumus singkatnya gampang. Rumus cepatnya kata Allah, cepat Anda berzikir. Di ketika Anda berzikir, itu dijamin langsung oleh Allah akan menghadirkan ketenangan. Bagaimana cara berzikir? Banyak. Baca Quran, itu zikir. Silahkan buka Quran surah ke-15 ayat 9. Itu di situ Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, paling kanan agak sedikit ke bawah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang gelisah, di kantor gelisah, di rumah gelisah, maaf, mengupdate status tidak akan menghentikan kegelisahan. Bahkan menambah kegelisahan yang baru ketika status Anda tidak diberikan komen oleh yang lain. Percaya silakan. Anda sedang nggak enak, sedang gelisah, bikin status, nggak nyangka ya. Komen pertama, nyangka. Ketika Anda mengatakan tidak nyangka, Anda sedang menyangka kepada orang lain.
Baik, apa yang Anda lakukan? Baca Quran. Ambil wudhu, buka mushaf, baca. Kalau nggak percaya silakan. Begitu Anda buka mushafnya, Anda kemudian bacakan ayat-ayat indah itu, maka seketika ketenangan akan menghunjam kepada jiwa Anda yang paling dalam. Ya. Baik, berdoa itu zikir. Ketika Anda berdoa, Anda sedang berzikir. Buka Quran surah ke-7 ayat 205. Di situ doa disebut dengan zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, "Hei, kalau kamu sedang punya sesuatu, silahkan minta kepada saya dengan penuh kekhusyuan, penuh harap, minta dengan tawadhu." Ketika Anda meminta, itu disebut oleh Allah dengan zikir. Silahkan berzikir. Bukankah Anda kalau sedang gelisah berdoa jadi lebih tenang? Bukankah kalau sedang ada proyek dikerjakan, Anda berdoa jadi lebih tenang? Bukankah kalau ada persoalan, Anda memohon jadi lebih tenang? Karena itulah doa disebut dengan zikir, dan zikir memberikan ketenangan pada jiwa. Menyebut nama Allah, ya, memohon, meminta, bahkan sekedar menyebut nama Allah dengan al-asma'ul husna, itu bagian dari zikir. Buka Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Ditafsir di Quran surah ke-17 ayat 110. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, kalian sebut saya, panggil saya. Fadhkuruni, pakai zikir. Zikirlah kepada saya. Adzkurkum, maka aku pun akan mengingatmu. Aku akan memberikan solusi padamu. Bagaimana cara berzikir kepada Allah? Tafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Kata Allah, Qulidullah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Silahkan panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, minta. Dan kadang tidak harus semua disebutkan. Minta sesuai dengan keperluan Anda, karena nama Allah itu didesain oleh Allah sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Kalau Anda perlu rezeki, minta ya Allah ya Razzaq. Anda perlu pengetahuan untuk tambahan anak, besok mau ujian, mau sekolah, ya Allah ya Alim. Anda diganggu oleh orang, ya Allah ya Jabbar, ya Malik. Anda punya banyak persoalan, ya Allah ya Sabar. Begitu keluar kalimat itu, minimal ketenangan akan menghunjam kepada jiwa, dan kegelisahan itu sedikit-sedikit akan sirna. Dan yang paling luar biasa, semua bentuk ini, bacaan Qurankah, doakah, kemudian menyebut nama Allahkah, bukankah semua itu terkumpul dalam salat? Siapa dalam salat yang tidak baca Al-Quran? Bukankah Al-Fatihah Al-Quran? Siapa dalam salat yang tidak berdoa? Bukankah ruku berdoa, sujud berdoa, duduk di antara dua sujud berdoa? Siapa dalam salat yang tidak menyebut nama Allah? Bahkan baru takbir pun sudah menyebut nama Allah? Pertanyaan saya, kalau salat itu sudah mengumpulkan semua aspek yang melahirkan ketenangan, Anda tidak tenang juga, berarti masalahnya bukan di salatnya, pada diri Andanya. Karena itu puncak dari semua ketenangan. Jangankan salatnya, tempat salat pun itu melahirkan ketenangan. Masjid, Anda masuk masjid aja udah punya ketenangan. Kan saya pernah contohkan dulu. Anda kalau sedang punya persoalan apa, masuk masjid aja, itu belum minta apa-apa, udah tenang gitu. Terus sholat 2 rakaat, sujud lama, duduk, zikir, dekat AC, tenang, tidur. Oke, 3, saya agak cepat ya, karena kita akan langsung nanti. Saya coba ingin mengingatkan untuk evaluasi. Maksud saya, kalau sampai hari ini dari aspek ini belum kita dapatkan, kita koreksi nanti apa yang kurang. Kok bisa orang dulu dapat, orang sekarang tidak? Oke, 3. Orang yang sholat itu hidupnya lebih mudah, rizkinya berlimpah. Ya, rizki jangan selalu dipahami dengan materi, ada yang bentuknya imateri, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, itu rizki. Ini ditemukan dalilnya di Quran surah ke-65 di ayat 2, di akhir ayat kedua, juga di awal ayat ketiga, ditafsirkan di Quran surah kedua di ayat 2 dan 3. Silahkan keterangannya dilihat nanti di tayangan yang telah lalu. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, jadi Anda tingkatkan takwa kepada Allah, kata Allah, balasannya saya berikan kemudahan dari semua persoalan yang Anda hadapi. Anda punya masalah, saya berikan solusi. Persamaan terbaliknya, kalau Anda sedang punya persoalan, solusinya gampang kata Allah, nggak perlu biaya mahal, nggak perlu tenaga banyak. Yang mengerti kita kan Allah.
Bukankah setiap pencipta mengerti tentang penciptanya? Orang yang tahu tentang mic ini yang buatnya. Orang yang tahu tentang gelas, itu orang yang bikinnya. Orang yang tahu tentang oncom, orang yang bikinnya. Orang yang tahu tentang manusia, penciptanya. Kenapa ketika handphone Anda bermasalah, Anda datang ke tempat handphone? Tapi ketika diri Anda bermasalah, kenapa Anda tidak mengadu kepada pencipta? Sederhana sekali cara berpikirnya. Kata Allah, kalau kamu punya masalah, aku mengerti kamu. Kenapa engkau tidak berlari kepadaku? Kamu yang harus bagaimana atau aku yang harus bagaimana? Aku katakan padamu, tingkatkan takwa, aku berikan solusi. Bahkan rizkimu pun aku mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Kata Allah, aku berikan 115 jalan. Di dalam Al-Quran tersebut 115 kali kata takwa. Dan kata takwa pertama dalam Al-Quran disebutkan di Quran surah kedua ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Siapa mutakin orang takwa itu? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat jalan pertama untuk mengantarkan pada takwa. 4. Orang takwa itu, jika dia mulai dengan sholat, ini rahasia yang paling besar, dan ini nanti akan saya contohkan dalam setiap gerakan dan bacaan. Ingat baik-baik, orang sholat itu, kalau sholatnya benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulnya, maka dia dijamin setiap meminta dalam sholat akan segera dikabulkan doanya. Mempercepat terkabulnya doa. Mempercepat terkabulnya doa. Bahkan, catat ini, bahkan yang nyaris mustahil menurut sementara manusia. Jadi kalau kata orang mustahil, kata Allah, nggak ada yang mustahil begitu. Ya, dalilnya secara cepat, Quran surah ketiga, ayat ke-38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Nanti kita akan masuk pada praktek ini. Karena saya sudah bahas dengan panjang lebar di pertemuan lalu, dan panjang kali lebar sama dengan luas, ya terlampau luas bahasan tidak akan fokus, maka saya akan persingkat saja bagi yang baru bergabung. Di sini ada kasus suami istri sudah berumah tangga, sudah sepuh, sudah lama, kemudian belum mendapati keturunan. Maka dia maksimalkan mohon kepada Allah dalam sholatnya, kemudian dia minta. Begitu minta dalam sholat belum selesai, sholatnya seketika dikabulkan. Turun jawaban, langsung disampaikan oleh Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya keturunan, langsung diberi nama dengan Yahya. Dan berita baiknya, kita akan masuk nanti pada satu pelajaran, insya Allah di hari ini, ternyata umat Nabi Muhammad itu saking dimuliakannya oleh Allah, bahkan sebelum sholat, dia ditunggu oleh Allah. Kamu punya permintaan apa? Saya akan kabulkan saat ini. Dan hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi yang langsung disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi, redaksinya dari Nabi, tapi maknanya langsung dari Allah. Itu langsung kalimatnya, jika benar sholatmu sampai dengan sekarang, apapun yang kamu minta saat ini, aku akan berikan. Rahasianya, ada 4 posisi dalam sholat. Kalau Anda manfaatkan 4 ini, apapun yang Anda minta, selama Anda butuhkan, seketika dikabulkan. Saya tanyakan, kadang-kadang, kenapa yang 4 ini tidak dimanfaatkan? 5. Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah hidupnya akan sukses dan bahagia. Apapun aktivitas yang ia jalani sepanjang itu baik. Ya. Singkatnya bahasa Arabnya falah. Falah dalam bahasa Arab itu artinya sukses dan bahagia. Bukan hanya sukses, tapi kalau Anda lihat ke kamus bahkan, ya di kamus bahasa Inggris itu terjemahannya ada Arab Inggris falah diterjemahkan dengan success and happiness. Bukan sekedar sukses tapi mengandung nilai-nilai kebahagiaan di dalamnya. Bahasa Arabnya falah. Nomor berapa ini? 5. Nomor 5 ini saking diinginkannya oleh setiap orang, karena nanti ada orang sukses tapi dia nggak bahagia. Ada orang bahagia tapi tidak meraih kesuksesan. Seperti sering saya katakan, Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pasti yang ketiga, kaya tapi tenang, itu pasti itu. Baik ya? Nah, kaya tapi tenang, sukses dan bahagia itu falah. Walaupun itu relatif. Ya, itu mungkin relatif. Sukses bagi si A mungkin belum tentu bagi yang lain. Tapi tataran itu diraih. Dengan level itu didapatkan dan bahagia.
Itu bahasa Arabnya falah. Yang 5 ini itu sangat didambakan oleh setiap orang. Saking pentingnya Allah sampai menginformasikan 5 kali dalam sehari. Yang 5 ini. Dan diperdengarkan. Dan lafaz ini, ingat lafaz ini satu-satunya lafaz kalimat di muka bumi yang tidak berhenti dalam 24 jam. Selalu didengungkan. Perhatikan, bukankah saat azan itu ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, setelah itu apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Jadi ketika Anda dipanggil untuk sholat, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, ya Allah kenapa saya sholat? Barusan subuh sholat, sekarang zuhur sholat lagi. Barusan zuhur sholat, sekarang asar sholat lagi. Kata Allah, apa kamu tidak ingin sukses? Aku nggak butuh dengan sholatmu, kamu nggak sholat saja, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Saya tetap Tuhan bagi kamu. Tapi yang butuh itu kamu, karena di balik sholat itu ada nilai-nilai kesuksesan. Ada jawaban untuk kebahagiaan. Kamu pengen bahagia, sujud aku berikan. Bukankah aku pemiliknya? Kamu ingin sukses, datang, ruku aku kasih. Aku kan yang punya. 5 kali diperdengarkan. Kalau itu sudah kita genggam begini, saya genggam kesuksesan, saya genggam kebahagiaan. Dan tidak ingin saya lepaskan. Maka dalam bahasa Arab, rumusnya tambahkan hamzah di depannya. Seperti ini. Lalu buang alif di akhirnya. Karena hamzah masuk, alif dibuang. Maka berubah katanya jadi aflah. Buka Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Pakai qad. Orang beriman itu, qad itu harfu tahqiq. Tahqiq itu sesuatu yang menjamin kepastian. Kata Allah, orang beriman itu pasti saya jamin akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalan pertama mereka? Bukan ikhtiar fisiknya. Amalan pertama, mereka cerdas sekali karena mereka mendekati sumber kebahagiaan dan kesuksesan. Bukankah kalau Anda menginginkan sesuatu, Anda akan mendekati sumbernya? Anda ingin air, Anda datang ke sumber air. Anda ingin proyek, Anda datang ke sumbernya. Anda ingin kebahagiaan, kesuksesan, datang pada pemiliknya. Maka ketika Anda datang, kata Allah, saya akan berikan. Dan Anda akan genggam. Apa amalan pertama untuk mendekati pemilik kebahagiaan dan kesuksesan ini? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan kalimat dahsyatnya menggunakan kata alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Ismun mausulun yadullu alal jam'i min duni hudud. Huruf sambung menunjuk kepada subjek bahkan objek tanpa batas siapapun. Dia artinya baik Anda laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, laki-laki itu seterusnya tanpa batas. Melihat, tak melihat, kaya, cukup. Anda mau kembali kepada saya, kata Allah, saya berikan apa yang kamu idam-idamkan itu. Cuman syaratnya dekati saya dengan khusyuk. Lewat apa? Salat. Nah, sebelum kita masuk pada prakteknya, tolong teman-teman setiap kita bertemu ingat-ingat dari 5 ini berapa yang sudah diraih? Tiap hari sholat, tapi lisan masih belum baik. Tiap hari sholat, tapi pandangan masih belum baik. Tiap hari sholat, tangan seringkali menuliskan yang tidak baik. Tiap hari sholat, selalu gelisah. Orang bisa tenang, kenapa Anda tidak? Yang paling bahaya, orang yang tidak sholat tenang, yang sholat gak tenang. Itu yang paling bahaya. Awas hati-hati. Dan sampai dengan ke sini.